Alright, Revelation is a timeline. Saudara, tahun lalu saya pernah katakan begini. This is the easiest way to understand Revelation. Kitab Wahyu itu adalah rentang waktu atau garis waktu. There are 22 chapters in Revelation. Cara paling gampang mengertinya begini, ada 22 pasal di kitab Wahyu. And the simplest way to understand it is that this is chronological. Cara paling gampang, paling sederhana untuk memahaminya adalah kita memahaminya secara kronologis. There may be other layers of meaning. Mungkin ada lapisan pengertian yang lain. But we always start with the simplest, most literal interpretation. Tapi seperti saya katakan semalam bahwa kita mulai dengan pengertian yang paling sederhana. But we need to explain a little bit. Tapi kita akan menjelaskan sedikit. In chapters 4 and 5 and 14 and 15, the scene changes to heaven. Pasal 4 dan 5 dan pasal 14 dan 15 kitab Wahyu, scene itu berubah menjadi sorga, bukan lagi ada di bumi. So from the perspective of earth, chapter 3 connects directly with chapter 6. Perspektif bumi, dari perspektifnya bumi, maka pasal 3 itu langsung terkoneksinya, terhubungnya dengan pasal 6. So this is where people get confused. Jadi di sini banyak orang bingung. They think, well, there might be rapture at chapter 4. Mereka pikir, oh mungkin akan ada terjadi rapture atau pengangkatan di pasal 4. So the church can't possibly be in chapter 6. Sehingga gereja tidak mungkin ada lagi di pasal 6. That is only an assumption. Saudara, itu hanya merupakan sebuah asumsi atau anggapan. Your assumption may be right, Asumsi sudah mungkin benar, but what if it's not? tapi bagaimana kalau nggak benar? Because chapter 3 and 6 are connected to each other from earth's perspective. Karena pasal 3 dan 6 dari perspektif bumi itu nyambung satu sama lain. Sometimes in a movie, the scene changes. Kadang-kadang kalau kita nonton film kan, scene-nya berubah, saudara. You see something happening somewhere else. Adegannya berubah, tiba-tiba dari sini kita ngelihat kejadian yang terjadi di Then you tempat lain. come back to the first scene. Dan tiba-tiba kita balik lagi ke adegan yang pertama, adegan yang It's awal like tadi. you've taken a pause Seperti ada jeda sejenak to explain something else in the story. untuk menjelaskan sesuatu yang lain yang termasuk dalam cerita itu, kisah itu. But that doesn't stop the fact that 3 continues to 6. Tetapi hal itu tidak menghentikan kenyataan bahwa dari pasal 3 lanjutnya adalah pasal 6. There's also an explanation of future eternity in chapter 21 and 22. Juga ada penjelasan mengenai kekekalan di masa yang akan datang, pasal 21 dan 22. Alright, so I put little clouds there for you. Jadi di bagian itu saya taruh gambar awan, saudara ya. One more thing I want to explain. Satu hal lagi yang ingin saya jelaskan. Usually, the prophecy teachers will say that from chapter 6 until chapter 19 is the tribulation. Biasanya para pengajar tentang akhir zaman bilang dari pasal 6 sampai pasal 19 itu adalah masa aniaya. And the middle of the tribulation is 11 to 13. Dan tengah-tengah pertengahan masa aniaya itu 11 sampai 13. So if the tribulation is 7 years, all right, then the middle is 3.5 years into it, and then the end is 3.5 years later. Jadi kalau misalnya masa aniaya itu adalah 7 tahun, berarti 3,5 tahun sebelumnya masa aniaya dan kemudian 3,5 tahun setelah masa mid tribulation, maka masa aniaya besar. I think this is basically correct, Saudara, secara mendasar fakta ini benar, but it needs one adjustment. tapi perlu sedikit satu perubahan kecil. I do not believe Revelation chapter 6 and really a little bit of 7. I don't believe this is actually tribulation. Saudara, Wahyu pasal 6 dan sedikit dari Wahyu pasal 7, saya kurang yakin bahwa itu adalah sudah masuk masa aniaya. I can explain why, Saya bisa jelaskan mengapa, but I just need to give you a small explanation today. tapi saya hanya berikan sedikit penjelasan saya kepada Bapak Ibu Saudara hari ini. In chapter 6, we find the 7 seals of Revelation, Pasal 6 kita melihat ada 7 meterai, then the 7 trumpets, kemudian 7 sangkakala, and then the 7 bowls. kemudian 7 cawan. So events are described by easy to remember metaphors. Jadi kejadian ini dideskripsikan begitu mudahnya dengan cara apa? Dengan cara mengingat metafor-metafornya, contoh-contohnya. 7 seals, 7 trumpets, mid-tribulation, 7 bowls equals 22 events. 7 meterai, 7 sangkakala, pertengahan masa aniaya, mid tribulation, dan kemudian 7 cawan, 22 kejadian yang terjadi. 22 is the number of the Jews. 22 itu adalah angka Yahudi.
The time of Joseph's trouble was 22 years. Masa kesukaran yang dialami Yusuf 22 tahun. From the time that he had his dream and was sold into slavery to the time when his dream was fulfilled was 22 years. Masa dari dia memiliki mimpinya, kemudian sampai dia dijual ke perbudakan, kemudian sampai ke sana 22 tahun. The time of Jacob's trouble was 22 years. Waktu kesukaran Yakub 22 tahun. Not 7 years. Bukan 7 tahun. He served for one wife 7 years. Untuk satu istri dia kerja 7 tahun. Served for another wife 7 years. Satu istri lagi 7 tahun lagi. Then he served Laban for 6 years. Kemudian dia melayani Laban selama 6 tahun. Then he ran away and took 2 years to get settled. Kemudian dia kabur dan kemudian untuk bisa untuk bisa hidup mapan butuh 2 tahun lagi The baginya. Jewish rabbis say that the time of Jacob's trouble is not 7 years, it's 22 years. Jadi kesukaran Yakub bukan 7 tahun kata para rabi orang Yahudi, tetapi 22 tahun. The Hebrew language has 22 letters. Bahasa Ibrani ada 22 huruf. And interestingly, Revelation has 22 chapters. Dan yang menarik adalah kitab Wahyu terdiri dari So, 22 pasal. It's almost like a signature of God that the book of Revelation will deal mainly with the Jews, not with the Christians. Jadi seperti satu hal yang sungguh-sungguh datang dari Tuhan bahwa kitab Wahyu ini sungguh-sungguh berkaitan dengan orang-orang Yahudi dan nggak terlalu berbicara mengenai orang-orang Kristen. This might explain why it's so hard for many Christians to understand the book of Revelation, because it wasn't intended for us. Mungkin hal ini juga menjelaskan mengapa begitu sukarnya orang Kristen memahami kitab Wahyu. Mungkin karena memang kitab ini nggak ditujukan pada dasarnya kepada kita. But there is a part that is for us. It's from chapter 1 to chapter 6. Tapi ada bagian yang memang untuk kita, yaitu dari pasal 1 sampai pasal 6. These chapters deal with the church age. Pasal-pasal ini berurusan dengan masa gereja yang ada. But afterwards it seems that we're gone, and then the tribulation starts and God deals with his people, the Jews. Dan setelah pasal 6, maka masa gereja berakhir, maka kemudian Tuhan mulai berurusan dengan umatnya orang Yahudi. You can call chapter 6 the minor tribulation. Saudara bisa sebut pasal 6 ini masa aniaya kecil, masa aniaya minor. Then standard tribulation. Kemudian setelah itu ada masa aniaya standar, tribulasi standar. And then great tribulation. Setelah itu aniaya besar, great tribulation. But I believe that God is so kind, he described the minor tribulation before the real tribulation starts for the sake of the Christians that are here. Saudara, tapi sangat luar biasanya Tuhan menjelaskan masa aniaya kecilnya atau masa sebelum aniaya mempersiapkan kita bagi kita orang-orang Kristen. The reason I believe this, for many reasons, but I give you one, the reason I believe this is that the Revelation seals match the pre-tribulation signs Jesus preached in Matthew 24 and Luke 21. Alasan saya mengatakan hal ini adalah karena meterai-meterai yang terdapat dalam masa pre-tribulation atau masa sebelum aniaya itu cocok dengan tanda-tanda sebelum aniaya yang Yesus jelaskan di Matius 24 dan Lukas pasal 21. The first 4 seals are very famous because when they're broken they release 4 horsemen. 4 meterai yang pertama itu sangat terkenal. Kenapa? Karena ketika meterai ini dibuka, maka setiap meterai itu mereka menghasilkan penunggang kuda. The first sign in Matthew 24 and Luke 21 is a deceiver. Saudara, tanda pertama di Matius pasal 24 adalah bicara tentang penyesat. The white horse is a deceiver. Dan penunggang kuda putih itu adalah penyesat. He might not be the Antichrist. Mungkin dia bukan antikrisnya. He's just a deceiver. Dia hanya seorang penyesat. White often symbolizes peace. Kenapa? Karena putih itu seringkali melambangkan damai. So today I'm going to give you the simplest explanation of Revelation. Jadi hari ini saya akan berikan kepada saudara penjelasan paling sederhana dari kitab Wahyu. The first 4 seals release the 4 horsemen of the apocalypse. 4 meterai pertama melepaskan 4 penunggang kuda yang akan menandai kiamat atau They are akhir white, dunia. white, red, black, and green. Dikatakan ada 4 warna, putih dan merah dan hitam dan kemudian hijau. In English, some translation says pale. It's incorrect. The Greek is chloros. Chloros is green. Dalam terjemahan bahasa Inggris mereka menamanya kuning pucat yang terakhir itu, tetapi dalam bahasa aslinya chloros artinya hijau.
I don't know if the Indonesian translation gets it right. Bahasa Is it Indonesia green? menerjemahkannya kuda hijau, saudara. Is it green or Apakah pale? hijau? Wahyu pasal 6. In Revelation chapter No, 6? it's pale. Yeah, it should be green because green, chloros is where we get the word chlorophyll. In bahasa we call it pale green. Oh, good. Okay. You're very diplomatic. Pale and green. That's fine. That's correct. Oke, di bahasa Indonesia hijau kuning, saudara ya. Jadi setengah-setengah, diplomatis sekali. Bahasa is more accurate than English. Untuk yang satu ini bahasa lebih akurat daripada bahasa Inggris, saudara. All right, so a simple question. Why these 4 colors? Pertanyaan sederhananya, kenapa kok warna-warna ini? I'm going to give you the simplest explanation that I can find. Saya akan berikan kepada saudara penjelasan paling sederhana yang bisa saya temukan. I think the colors contain information. Saya merasa bahwa warna-warna ini di dalamnya terdapat informasi. God didn't pick colors out of a hat. Tuhan nggak sekedar ada topi, kemudian Tuhan aduk-aduk, ambil warna, oh muncul warna putih. Gitu, God saudara, must have a reason for picking these 4 colors. Saudara, saya percaya Tuhan punya alasan tertentu kenapa Tuhan pilih warna-warna ini. And usually the answer is so obvious. Dan jawabannya biasanya sangat jelas. In chapter 6 verse 8, and power was given to them over 1/4 of the earth to kill with sword, with hunger, and with death. Wahyu 6 ayat 8, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan dan sampar, dengan binatang-binatang buas di bumi. Now, it does not say that 1/4 of humans will die by the opening of the 4th seal. Alkitab nggak bilang kepada kita bahwa 1/4 jumlah manusia akan mati dengan terbukanya meterai keempat. Many prophecy teachers exaggerate what the Bible says. Banyak pengajar itu membesar-besarkan, terlalu membesar-besarkan apa yang dikatakan oleh Alkitab. It makes a good sermon, Ya, khotbahnya jadi bagus sih, but it's not accurate. tapi nggak pas jadinya, nggak akurat. All that it says is 1/4 of the human population will be under a power represented by these 4 colors and by the sword and by death. Yang dikatakan di situ bahwa 1/4 dari populasi manusia akan berada di bawah kuasa yang dilambangkan oleh 4 warna ini, yang juga berada di bawah kuasa pedang dan berada di bawah kuasa maut. What's on the flag of Saudi Arabia? Apa yang berada di bawah bendera Arab Saudi, saudara? A great sword. Yang di bawah bendera Arab Saudi, di bagian bawahnya terdapat apa? Pedang. So 1/4 of the earth will be under this power. Jadi 1/4 bumi ini akan berada di bawah kuasa pedang ini. Now, they estimate 23% of the world is living under Islam. Saudara, diestimasikan bahwa 23% penduduk dunia berada di bawah Islam. I wouldn't be surprised if it was exactly 25%. Saya nggak akan terkejut kalau misalnya jumlahnya adalah 25% tepat. Again, you look at the world, Saudara bisa lihat dunia, look at what is under Islamic control. saudara lihat apa yang berada di bawah pengaruh atau kendali Islam. 50% or more Muslim. 50% atau lebih bagian negara yang dikuasai Muslim. You can see 1/4 of the earth. Saudara bisa lihat 1/4 penduduk bumi. This is an extremely accurate prophecy given before Islam even existed. Saudara, ini adalah nubuatan yang sangat akurat yang diberikan bahkan jauh sebelum Islam itu lahir. Muhammad was only born in 590 AD. Saudara, Muhammad baru lahir kurang lebih 90 setelah 90 Masehi, tahun 90 Masehi. He did not see his vision of the angel named Gabriel, supposedly Gabriel, until 600 something. Saudara, dia tidak melihat nubuatan diberikan oleh malaikat Gabriel 600 tahun sebelumnya. But this religion spread very fast Tapi agama ini menyebar begitu and cepat covered 1/4 of the earth. dan berhasil menguasai 1/4 bumi. So now you understand in the easiest way I can tell you, I didn't give you details, the first 4 seals of Revelation. Jadi sekarang kita mengerti dengan cara paling sederhana, paling gampang, paling mudah untuk mengerti 4 meterai pertama. Saya nggak bisa kasih rinciannya, saudara, tapi paling nggak 4 meterai pertama ini mengenai itu semua yang barusan kita bahas. By the way, the white horse has Muslim fathers. By the way, si kuda putih memiliki ayah seorang Muslim, saudara. Obama is the first president whose father is Muslim, Saudara, Obama adalah presiden pertama dengan ayah seorang Muslim, whose stepfather is Muslim. yang ayah tirinya juga Muslim. But he says he's not Muslim. Tapi dia bilang dia bukan Muslim. Barack Hussein Obama. Namanya Barack Hussein Obama. How many of you name your son Hussein in this room?
Ada yang nama anaknya Hussein di sini, saudara? Hussein is a Christian name? Apakah Hussein nama orang Kristen? No, obviously not. So- How many Abdullahs here in this room? Ada yang namanya Abdullah di sini? Any? No? Okay. So obviously their names tell you something. Jadi jelas bahwa nama itu memberitahu kepada kita sesuatu. I guess you have to guess what that means. Saya rasa saudara harus menebak apa maksudnya. The fifth seal. Tapi meterai kelima, Let's continue. meterai kelima, Revelation 6 verse 9. Wahyu 6:9. When the Lamb broke the fifth seal, I saw under the altar the souls of all who had been martyred for the word of God and for being faithful in their testimony. Ketika anak domba itu membuka meterai kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. So when the fifth seal opens, it's very clear. It's not a mystery. Don't be afraid of the book of Revelation. It's very clear what happens. Saudara, jadi ketika meterai kelima itu dibuka, sangat jelas apa yang terjadi. Jangan takut terhadap kitab Wahyu. Sangat jelas apa yang sudah terjadi. Christians will have their heads cut off. Orang-orang Kristen akan dipenggal kepalanya. It's martyrdom. Bicara tentang martir. So I wonder if this seal has been broken. Dan saya bertanya-tanya, apakah meterai ini sudah dibuka? Now these terrorists, they consider all Westerners Christian. Saudara, teroris-teroris ini mereka menangkapi semua orang-orang Barat yang dianggap Kristen. We who read the Bible, we don't think you're Christian unless you put your faith in Jesus Christ. Tapi kita yang baca Alkitab, kita tahu bahwa mereka belum Kristen kalau mereka belum memberikan hati mereka kepada Yesus Kristus. But starting from August 2014, ISIS started beheading people publicly and putting it on YouTube. Dan sejak Agustus 2014, ISIS mulai memenggali kepala orang-orang di depan umum dan menaruhnya di YouTube. And this continued all throughout 2014 during the time of the lunar tetrad. Dan terus-menerus sampai November 2014 pada saat tetrad itu terjadi. And then some people ask me, but Pastor Steve, these are not Christian. Dan mungkin banyak yang bilang, Pastor Steve, mereka ini kan bukan Kristen. Of course, because the journalists, they don't care about the Christians being killed. Tentu saja orang-orang, karena para jurnalis mereka tidak peduli tentang orang-orang Kristen yang dibunuhi. But when one of their own journalists get captured, it's big news. Tetapi ketika salah seorang jurnalis atau bagian dari mereka ditangkap, menjadi berita besar bagi mereka. But when 100 Christian women get raped, it's not news. Tapi ketika 100 wanita Kristen diperkosa, maaf kata saudara, So itu bukan berita buat you have mereka. to realize for every one journalist head, there's probably 1,000 Christian heads that are decapitated. Jadi saudara harus menyadari mungkin perbandingannya untuk satu kepala jurnalis yang dipenggal, yang disoroti media, mungkin ada 1,000 kepala orang Kristen yang sudah But dipenggal yang finally, tidak disoroti media. we have a confirmed born-again Christian beheaded by ISIS, which is Kenji Goto, a Japanese Christian. Tetapi kita memiliki seorang jurnalis, orang Kristen lahir baru yang dipenggal juga oleh ISIS, namanya Kenji Goto. That started in 30th January 2015. 30 Januari 2015. Then we had news of 21 Egyptian Christians kidnapped and beheaded in February. Kemudian bulan Februari juga ada 21 orang Mesir, Kristen Koptik, yang juga dipenggal. And just before they died, they called upon the name of Jesus. You could hear it in the video. Dan sebelum mereka meninggal, mereka menyebut nama Yesus. Saudara bisa dengar itu di videonya. Remember, whatever trouble you're in, if the last thing you do is call on the name of Jesus, He will save you. Saudara, apapun masalah yang saudara hadapi, kalau hal terakhir yang saudara katakan adalah Yesus, maka Dia akan menyelamatkan setiap Whoever saudara. calls on the name of the Lord shall be saved. Karena Alkitab katakan, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Revelation 6:10 says, and they cry with a loud voice saying, how long, O Wait. Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? Wahyu 6 ayat 10, dan mereka berseru dengan suara yang nyaring katanya, berapa lama lagi ya Tuhan yang kudus dan benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. John saw relatives of these martyrs crying, how long will you wait till you judge? Yohanes melihat kerabat daripada martir-martir yang sudah dibunuh ini, mereka menangis, mereka berseru, berapa lama lagi ya Tuhan Engkau akan menghakimi mereka. And an answer was given to them, and white robes were given unto every one of them, and it was said unto them that they should rest yet for a little season,
until their fellow servants also and their brethren that should be killed as they were should be fulfilled. Dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih, Wahyu 6 ayat 11. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. I believe when Christians are killed for their faith, the angels come and escort them. Saudara, saya percaya ketika orang Kristen dibunuh oleh karena iman mereka, maka malaikat Tuhan sendiri datang dan kemudian yang mengantar mereka ke That surga. these who die for their faith have the greatest, most honorable welcome in heaven. Ketika seorang mati oleh karena imannya, maka dia akan mendapatkan sambutan paling besar di sorga. Now we come to the sixth seal. Materai ke-6. This one is so big. Materai ini begitu besar. I believe we're in the middle of it. Saya percaya kita sudah di tengah-tengahnya. I could be wrong, Saya mungkin bisa salah, but it's looking very good. It looks like everything is aligning tapi properly. kelihatannya emang cocok kalau kita lagi ada di tengah-tengah materai ke-6 ini. So I'm not dogmatic. Jadi saya bukan orang yang sangat dogmatis, saudara. You have to study the Bible for yourself. Engkau harus mempelajari Alkitab You, sendiri. you need to pray and ask the Holy Spirit. Engkau harus berdoa, tanya sama Roh Kudus. But here are the events in the sixth seal. Tapi ini adalah kejadian yang terjadi di materai ke-6. In order, I looked, when he had opened the sixth seal, behold, there was a great earthquake. Dan ketika materai ke-6 dibuka, sungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. There's nothing to interpret. Nggak ada yang perlu ditafsirin dari kata-kata ini. Any child can read Revelation and understand. Setiap anak kecil bisa baca ayat ini kemudian ngerti, oh bakal ada gempa bumi tuh. Next, the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became like blood. Dan kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah matahari menjadi hitam bagaikan kalung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Nothing to interpret. Solar eclipse, lunar eclipse. Gak perlu ditafsirin aneh-aneh, saudara. Bicara gerhana matahari, bicara gerhana bulan. Then the stars of heaven fell to the earth as a fig tree drops its late figs when it is shaken by a mighty wind. Bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Third event, falling stars. Yang ketiga, kejadian ketiga adalah bintang jatuh. The modern word is meteorites. Kata-kata dalam dunia modern kita adalah meteor jatuh. Nothing to interpret. Nggak perlu ditafsirkan aneh-aneh. Only if you don't believe that the Bible is simple and literal, then you have to come up with something else. Kecuali saudara nggak percaya bahwa Alkitab ini dapat dipahami secara sederhana, maka saudara mungkin berusaha untuk menafsirkannya aneh-aneh. But God does not use words differently from the way we use words. Tapi Tuhan tidak memakai kata-kata yang berbeda dengan cara kita memakai kata-kata. He's not trying to confuse us. Tuhan tidak berusaha untuk membuat kita bingung. He's trying to help us. Tapi Tuhan berusaha menolong kita. Amen? Amin. So then we just have to see, are these events in order? Jadi kita coba lihat bagaimana kejadian-kejadian ini berlanjut atau berlangsung. First, a megaquake. Pertama, disebut gempa bumi dahsyat. Well, we know for sure earthquakes are increasing in frequency and intensity. Saudara, gempa bumi itu semakin bertambah-tambah frekuensinya dan intensitasnya. We know that in 2010, there was the second most fatal earthquake in human history happened in Haiti. 2010 ada gempa bumi nomor 2 paling mematikan dalam sejarah umat manusia. By death count, 300,000 people died in one day. Saudara, dalam satu hari gempa bumi itu terjadi, ada 316.000 jiwa yang mati. Only other worse, more fatal earthquake happened in China about 500 years ago. Saudara, gempa bumi yang paling mematikan itu lebih dari 500 tahun yang lalu terjadinya di Cina. So is this the megaquake? Saudara, apakah ini yang dimaksud dengan gempa bumi yang dahsyat? Maybe. Mungkin. But if we move in time, in March 11, 2011, we had a 9.0 Japanese earthquake and tsunami. Tapi kalau kita bergerak ke 11 Maret 2011, di Jepang terjadi gempa bumi sebesar 9,0 skala Richter. More than 15,000 people died. Lebih dari 15.000 orang meninggal. And the scenes were surreal. It's almost worse than a movie. Dan pemandangannya setelah itu terjadi, saudara, sangat-sangat tidak nyata. Bahkan lebih buruk daripada apa yang bisa kita lihat di film. Now, 9.0 might be the strongest earthquake ever recorded. 9 skala Richter mungkin adalah merupakan gempa bumi dengan skala terbesar yang pernah So, tercatat. could this be the megaquake? Bisakah ini adalah gempa bumi yang dimaksud dengan gempa bumi yang dahsyat? Pretty unusual. Nggak biasa, saudara. It doesn't happen every day. Nggak terjadi setiap hari. And the Bible says at the sixth seal, a megaquake. Dan Alkitab katakan bahwa pada saat meterai ke-6 dibuka, akan ada gempa bumi dahsyat. Have you ever seen planes and cars and boats all floating together?
Pernahkah saudara melihat pesawat, kapal, mobil sama-sama mengambang? This is the airport. Saudara, ini di airport di sana. Well, what about the Nepalese earthquake? Bagaimana dengan gempa bumi Nepal? This happened in April 2015. Baru terjadi berapa bulan lalu? April 2015. Not as big, Nggak sebesar gempa bumi Jepang. not as fatal, Nggak sefatal, tidak semematikan gempa bumi itu. but very significant. Tapi cukup signifikan. Because God said He will shake the mountains, and Mount Everest, there's no other mountain higher than Mount Everest. Karena Tuhan katakan dia akan menggoncangkan gunung, dan gunung Everest, nggak ada rasanya gunung yang lebih tinggi daripada Everest, saudara. So whichever one you take, or maybe there's another one to come, we definitely have excellent candidates for the fulfillment of this prophecy. Saudara, jadi manapun yang saudara mau lihat sebagai gempa bumi yang dahsyat, atau yang akan terjadi pun, kita punya kandidat-kandidat untuk memastikan bahwa ternyata meterai ke-6 gempa bumi yang dahsyat itu sudah ada. Next, the sun turns dark, and it's especially significant when it happens on a holy day. Yang berikutnya adalah matahari menjadi hitam, akan menjadi sangat signifikan ketika matahari itu berubah atau gerhana matahari terjadi di hari rayanya Tuhan. This year, twice the sun turns dark on the religious new year and the civil new year on the Hebrew calendar. Dan tahun ini 2 kali gerhana matahari akan terjadi. Yang pertama di tahun baru bagi agama, para pemimpin agama Yahudi. Dan yang kedua tahun baru bagi masyarakat Yahudi. And the next one that's coming, it will be on the 13th of September, which is the last day of the Shemitah or sabbatical year. Dan gerhana matahari berikutnya akan terjadi pada tanggal 13 September 2015 yang merupakan hari terakhir dari tahun Shemitah atau tahun Sabat. Then we had 4 blood moons on Passover, Sukkot, Passover, Sukkot. Dan kemudian setelah itu ada bulan berdarah, dikatakan kita sudah tahu bahwa terjadi 4 kali bulan berdarah yang terjadi di 4 hari raya berturut-turut, saudara. Paskah, Sukkot, Paskah, Sukkot. And the last one is coming on the 28th of September 2015. Dan yang terakhir dari Tetrat ini akan terjadi pada tanggal 28 September 2015. So, in terms of order of events, everything looking exactly like the Bible says. Saudara, jadi dari urutan-urutan kejadiannya, maka segala sesuatu tepat seperti yang Alkitab katakan. What else? Apalagi? Well, we compare the Bible with the Bible. Kita bandingkan ayat dengan ayat di Alkitab. Revelation 6 says there'll be falling stars. Wahyu 6 bilang akan ada bintang jatuh. Luke 21 says this. Lukas 21 bilang gini, There will be great earthquakes in various places. akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat. So not just one place. Saudara, jadi bukan hanya satu tempat. Haiti, Haiti, Japan, Jepang, Nepal, Nepal, various places. berbagai tempat. And how could you know this without television and internet? Dan bagaimana mungkin orang bisa nulis kayak gini, nggak ada televisi waktu itu, belum ada internet waktu itu. 2,000 years ago, if there's an earthquake in Japan, nobody in Palestine would know. 2000 tahun lalu ada gempa bumi terjadi di Jepang, nggak akan ada orang di Palestina yang tahu, saudara. The very fact that we can observe it is a fulfillment of prophecy. Fakta di mana kita bisa mengetahui hal ini, itu sebenarnya adalah penggenapan daripada nubuatan. What else? Famines. Apalagi kelaparan. That's a biblical word for economic recession. Kelaparan itu seringkali merupakan kata-kata yang digunakan di Alkitab untuk menggambarkan resesi ekonomi. Kemudian wabah, penyakit That means sampar. diseases like MERS, the Middle Eastern retrovirus disease. Saudara, mungkin penyakit seperti MERS. What penyakit else? yang terjadi di Timur Tengah. There will Apalagi? be fearful sights and great signs from heaven. Dan dikatakan begini, akan terjadi tanda-tanda yang mengerikan, tanda-tanda yang besar dari langit. You say, what kind of great sign? Ini saudara katakan tanda seperti apa yang besar? You say, I haven't seen any signs. Kami belum pernah melihat tanda yang besar dari langit. You forgot. Saudara lupa, How about this? bagaimana dengan ini? We've never seen this in our life where there was a meteorite captured on dash cam coming down to Chelyabinsk, Russia. This happened on the 15th of February 2013. Kita nggak pernah melihat hal ini terjadi. Bagaimana ada meteor yang jatuh yang bisa ditangkap oleh kamera yang ada di dashboard mobil, saudara. 15 Februari 2013 di Chelyabinsk, Rusia. 4,000 buildings were damaged. 4.000 gedung hancur. 1,200 people were injured. 1.200 orang cedera. And this thing just landed in a lake. Dan padahal meteor ini jatuhnya di dalam danau. Imagine if this actually landed in downtown Jakarta. Bayangin kalau meteor ini jatuhnya pusat kota Jakarta, saudara. It's the mercy of God.
ini belas kasihan Tuhan He buat says, I'm kita. sending warning. Dia cuma kirim peringatan buat kita. God just pushed it into Siberia. It's Tuhan not Siberia really, but a remote part of Russia. Tuhan cuma sentil meteor itu biar jatuh di daerah terpencil di Rusia. That's Saudara. called a warning shot. Itu cuma disebut sebagai kejutan peringatan. Lands in a lake. Mendaratnya di danau. How did people get hurt? Bagaimana orang-orang bisa cedera kalau mendaratnya di danau, menghantamnya danau? It was just the boom of that meteorite that shattered buildings and injured people. Tahukah saudara bahwa efek dari hantaman, efek dari dentuman, dari benturan itu yang kemudian menghancurkan gedung-gedung yang ada di daerah sekitar danau itu dan mencederai orang-orang. 0 people died. Jumlah orang yang tewas 0. How many people say, thank you Jesus for your mercy? Tapi berapa banyak orang yang bilang, Tuhan terima kasih Yesus untuk belas God kasihan. protected us again, He's so good. Tuhan melindungi kita lagi, oh dia begitu baik. Nobody said that. Enggak ada yang bilang gitu. But you know what will happen when the meteorite lands in London? Tapi tahukah saudara apa yang akan terjadi ketika meteor mendarat di pusat Where kota was London? God? Di pusat kota London, saudara apa yang terjadi? Why did God do this? Semua orang bilang, mana Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kenapa God- Tuhan lakukan ini? God didn't do it. Bukan Tuhan yang lakukan. Meteorites come down every day. Meteor berjatuhan setiap hari. He's protecting us every day. Tuhan selalu melindungi kita setiap hari. But when the people reject Him, Tapi ketika orang-orang mulai menolak Tuhan, He withdraws His presence. maka hadirat Tuhan akan diangkat. He's a gentleman. Tuhan itu gentleman, saudara. You don't want Him, He leaves. Kalau kita nggak mau dia ada di sekitar kita, maka dia akan You want beranjak. homosexual marriage? He says, okay, do your own way. Kalau engkau menginginkan pernikahan homoseksual, Tuhan bilang, ya udahlah, lakukan caramu lah. You don't want to worship my Son, the Savior? Have your own way. Engkau tidak ingin menyembah anakku sang juru selamat, ya udah lakukan caramu lah. God doesn't have to send the devil's here. Tuhan nggak perlu mengutus iblis, saudara. Iblis yang memang udah ada di situ. The devil does bad things to people, not God. Iblis melakukan hal-hal yang buruk kepada orang-orang, bukannya Tuhan. But we need to learn that the devil is powerless against God. If we will depend on him, Amen. he will try to do his very best to help us. Tapi saudara harus tahu bahwa kalau iblis ketemu sama Tuhan, iblis itu nggak punya kuasa apa-apa. Dan kalau saja kita mau berserah segalanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan segala cara untuk menolong setiap kita. Hallelujah. Haleluya. So remember, the sixth seal tells us the church age closes with a massive meteor shower. Jadi kita tahu sama-sama bahwa meterai ke-6 memberitahu kepada kita bahwa waktu atau masa gereja Tuhan itu ditutup dengan hujan meteor. It may not even destroy cities. Mungkin tidak menghancurkan kota-kota, It may just be a global warning. mungkin cuma sekedar menjadi peringatan yang global sifatnya mendunia. But you will see it. Tapi kita akan And you melihatnya. will remember that God said so today. Dan ketika engkau melihatnya, saudara akan ingat hari ini Tuhan mengatakannya kepada setiap kita. Sixth seal not finished yet. Meterai ke-6 belum selesai. Very big sixth seal. Meterai ke-6 ini cukup besar, saudara. John says, after these things I looked and behold a great multitude which no one could number, of all nations, tribes, peoples, and tongues standing before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palm branches in their hands. Wahyu 7 ayat 9, kemudian pada itu aku melihat sungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. In verse 10 of chapter 7, and they cried with a loud voice saying, salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb. Ayat 10 Wahyu pasal 7, dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. So we're still in the sixth seal. Jadi kita masih ada di meterai ke-6, Earthquake, gempa bumi, solar eclipse, gerhana matahari, lunar eclipse, gerhana bulan, meteor shower, hujan meteor. and then suddenly the Nanti- scene changes to heaven. Tiba-tiba adegannya berubah jadi sorga. I wonder what that means. Saya mulai berpikir, ini maksudnya apa ya? Why don't people see the rapture in chapter 6? Kenapa kok orang-orang tidak melihat terjadi pengangkatan di pasal 6? They always say it has to be in chapter 4. Mereka bilangnya, oh pengangkatan itu di pasal 4. Well, here we have millions of Christians singing. Tapi kita bisa lihat di Wahyu pasal 7, jutaan orang Kristen menyanyi. They're up in heaven. Dan mereka ada di sorga. How did they get there? Bagaimana mereka bisa sampai ke The sorga? book of Revelation isn't over yet. Kitab Wahyu belum selesai. We still have many more chapters to go. Masih banyak pasal yang harus kita lewati. But there is a group of people, multitudes, that are suddenly before the throne of God. Tapi Alkitab katakan ada kumpulan besar, banyak orang yang tiba-tiba ada di hadapan tahta Allah.
How did they get there? Bagaimana kita sampai di situ? Look at what another scripture says. Saudara lihat ayat yang berikutnya. 1 Thessalonians 4 verse 16. Ayat yang lain mengatakan begini, 1 Tesalonika pasal 4. And the Lord himself will descend from heaven with a shout and with the voice of an archangel and with the trumpet of God. There's the Feast of Trumpets. And the dead in Christ will rise first. Dikatakan ayat 16 1 Tesalonika 4, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, berbicara tentang hari raya peniupan sangkakala, hari raya peniupan seruni, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Sudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Therefore comfort one another with these words. Oleh sebab itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan The pesan last ini. generation is tough, Generasi terakhir memang sukar. but end times is not supposed to be scary. Tapi akhir zaman, saudara, tidak seharusnya menakutkan bagi We're kita. heading towards a hope Saudara, kenapa? Karena kita sedang menuju kepada satu pengharapan. that the world system will change, Bahwa sistem dunia akan berubah, the laws will change, hukum akan berubah, the evil judges will be dethroned, penguasa-penguasa yang lalim akan diturunkan, the evil rulers will lose their power, hakim-hakim yang jahat akan kehilangan kuasa mereka akan diturunkan, and Jesus will establish what is good and right on this planet. dan Yesus akan mengokohkan, mendirikan apa yang baik dan yang adil, yang benar di atas planet ini. Listen, Dengar baik. every day we are closer to that day. Tahukah saudara, setiap hari kita sedang mendekati hari tersebut. No matter how hard life seems, Tidak peduli seberapa besar kesukaran yang saudara don't lose your focus. lihat. Jangan kehilangan fokus Don't saudara. blame people. Jangan nyalain orang. Don't blame God. Jangan nyalain Tuhan. Don't even blame yourself. Apalagi nyalain diri Keep sendiri. your focus on Jesus. Fokus saja sama Yesus. Every day is one day closer to that hope. Kenapa? Karena setiap hari adalah satu hari lebih dekat kepada pengharapan kita. And God said the rapture is a hope. Dan Tuhan katakan pengangkatan adalah sebuah harapan. And it happens in the sixth seal. Dan pengangkatan itu akan terjadi di meterai ke-6. Jesus will come from the sky. Yesus akan turun dari sorga. Boom. He will meet us. Boom, dia akan berjumpa dengan kita. The dead will rise. Yang mati akan bangkit. The bones will come together. Tulang-tulang akan berkumpul kembali bersama-sama. Muscles and skin will be put on the bones. Otot dan kulit akan ditaruh untuk Their menyelubungi tulang-tulang tersebut. Their spirits have been waiting for the day they will be reunited with a new glorified body. Roh mereka sudah menantikan hari di mana mereka akan dipersatukan dengan tubuh kemuliaan mereka yang baru. Then we who are alive and we worship Jesus Christ will be caught up in the air. Dan kita yang masih hidup, kita yang menyembah Tuhan Yesus Kristus akan ditangkap atau bersama-sama dengan dia di And the udara. ones who heard and did not believe, Dan bagi they will mereka be here. yang tidak percaya, yang belum mendengar, mereka akan tinggal di belakang. That's okay because we need some people to open the door of the church. Tidak apa-apa saudara, kenapa? Karena ya kita masih perlu orang untuk buka pintu So gereja. not everyone that goes to church will go to heaven, Karena nggak semua orang yang ke gereja bisa naik ke sorga. but maybe you can at least open the church for us Tapi- while we're gone. Tapi paling nggak saudara, ketika kami nanti diangkat, engkau bisa membuka pintu gereja buat And the kami. sermons that you did not believe today, I hope you will preach it when I'm gone. Dan khotbah yang saudara mungkin hari ini nggak percaya, ketika nanti saya sudah diangkat, ketika saudara tertinggal di belakang, saudara bisa balik khotbahin dari atas ini saudara, buat mereka yang tertinggal. Please take good notes. Jadi pastikan saudara mencatat dengan baik hari ini. Who are these people who went up? Siapa mereka yang diangkat? The Bible says, they shall neither hunger anymore nor thirst anymore. The sun shall not strike them nor any heat. That means any persecution. Alkitab katakan begini, mereka tidak akan lapar lagi atau haus lagi, mereka tidak akan terbakar oleh sinar matahari ataupun terkena oleh panas. Artinya There will be a tidak day. mengalami aniaya. The day will come, no more persecution. Hari akan tiba di mana tidak ada lagi aniaya. No more making fun of us for not believing homosexuality. Tidak ada lagi orang yang mengejek kita karena kita tidak mempercayai No more homoseksualitas. making fun of us because we tithe and gave offerings to God. Tidak ada lagi orang yang mengejek kita karena kita membayar persepuluhan kita dan memberikan persembahan kepada Tuhan. For the Lamb who is in the midst of the throne will shepherd them and lead them to the living fountains of water, and God will wipe away every tear from their eyes. Kitab katakan sebab anak domba yang duduk di atas tahta itu akan mengembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus air mata dari mata mereka. When you woke up this morning, we're one day closer to that day. Saudara, ketika engkau bangun
pagi hari ini kita 1 hari lebih dekat kepada hari yang dikatakan Wahyu 7 ayat 17. You've understood a lot of revelation. Saudara sudah mengerti banyak dari kitab Wahyu hari ini. Was it hard? Apakah sulit, saudara? No, because in the last time, the seal will be open and understanding will come to the wise. Kenapa? Karena di hari-hari terakhir meterai itu akan dibuka, akan disingkapkan, dan pengertian akan diberikan kepada orang-orang bijak. Only one more, it's very small. Satu lagi, The sedikit seventh saja. seal Meterai ke-7. is open in Revelation 8:1. Meterai ke-7 itu dibuka di Wahyu pasal 8 ayat When 1. he opened the seventh seal, there was silence in heaven for about half an hour. Dikatakan begini, ketika anak domba itu membuka meterai ke-7, terjadi sunyi senyap di sorga kurang lebih setengah jam. This is a mystery only if you don't believe that the seals are pre-tribulation. Saudara, ini adalah menjadi sesuatu yang misterius kalau kita tidak mengerti meterai ke-6 itu adalah bicara tentang masa sebelum It's a aniaya. mystery only if you don't know the sixth seal, the rapture just happened. Saudara akan sangat misterius kalau saudara tidak mengerti bahwa di meterai ke-6 lah pengangkatan terjadi, That last event will happen in the twinkling of an eye. bahwa kejadian yang terakhir itu akan terjadi dalam sekejap mata, Then it's followed by half an hour of silence. yang kemudian diikuti dengan kesunyian selama setengah jam. So the question is, why? Pertanyaannya adalah, mengapa? Well, first of all, this is the event whose focus shifts up to heaven, not earth. Saudara, kejadian ini adalah satu-satunya kejadian dari 7 meterai yang fokusnya menuju kepada sorga atau langit dan bukanlah bumi. God takes us from all this earthly turmoil and suddenly he shows us a scene in heaven. Tuhan mengangkat kita dari kegaduhan bumi ini dan mendudukkan kita di sorga. And heaven is quiet. Dan sorga itu tiba-tiba sunyi. I can think of 2 reasons why heaven would be quiet. Saya bisa bayangin atau memikirkan 2 alasan mengapa sorga menjadi sunyi. Either all the Old Testament saints left heaven to be reunited with their physical body at the rapture. Kemungkinan pertama adalah semua orang-orang kudus yang ada di perjanjian lama yang ada di surga, mereka meninggalkan surga untuk disatukan kembali dengan tubuh mereka. So think, for a moment, heaven is empty. Everyone's left to go get the resurrection body. Saudara bayangin saudara, untuk beberapa waktu, surga itu tiba-tiba kosong. Kenapa? Karena semua orang pada pergi untuk ngambil tubuh kebangkitan mereka. Or all the saints with the resurrection body have come to heaven, Atau semua orang kudus dengan tubuh kebangkitan sudah sampai di sorga, and their jubilation is interrupted by the fact that the seventh seal is open and they realize all their loved ones and friends are on earth and they're about to go through the greatest tribulation in the world. dan tiba-tiba semua perayaan mereka itu dihentikan oleh dibukanya meterai ke-7, dan mereka menyadari bahwa kerabat mereka, saudara-saudara mereka, orang-orang yang mereka kasih yang masih tinggal di bumi akan mengalami aniaya besar. The next verse says, I saw the 7 angels who stand before God, and to them were given 7 Ayat trumpets. kedua, Wahyu pasal 8 mengatakan kepada kita, dan aku melihat 7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Don't confuse, these trumpets in Revelation do not refer to the last trump that Paul talks about in 1 Corinthians 15. Saudara jangan bingung saudara, bahwa sangkakala yang ada di sini nggak ada hubungannya dengan sangkakala yang diutarakan oleh Paulus di 1 Tesalonika In pasal 1 4. Corinthians 15, Paul was Sa- referring to the Feast of Trumpets. 1 Korintus pasal 15, Paulus itu merujukannya kepada hari raya peniupan sangkakala atau hari raya peniupan seruni. Paul could not be referring to the 7 trumpets of Revelation because John had not even received the Revelation book yet. Saudara, Paulus tidak bisa merujuk kepada sangkakala yang ada di Wahyu pasal 8 ini. Kenapa? Karena pada saat Paulus mengatakan hal itu, Yohanes belum terima pewahyuan ini. These are symbols of future events in the tribulation. Ini adalah simbol untuk event atau kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang mengenai penganiayaan. So at the 7th seal, what is the 7th seal? The 7th seal is simply preparation for the blowing of the 7 trumpets. Jadi apa itu meterai ke-7? Meterai ke-7 adalah persiapan untuk mendengarkan peniupan 7 sangkakala. And if you study my next teaching, the 7 trumpets, the mid-tribulation, the 7 bowls, you will get the rest of the events. Dan kalau saudara mempelajari pengajaran saya berikutnya mengenai 7 sangkakala, mid-tribulation, dan juga 7 cawan, maka saudara akan mengerti setiap kejadian-kejadian ini. I can tell you when the trumpets blow, the Tapi- tribulation will begin with meteorite strikes. Saudara, tapi saya akan beritahu kepada saudara, ketika sangkakala pertama itu dibunyikan, maka masa aniaya itu akan dimulai dengan hujan meteor yang And the Bible is very specific. The first strike
is on land. Hujan meteor yang menghantam pertama-tama itu daratan. And a third of the earth is destroyed. Dan dikatakan begini, sepertiga bumi dihancurkan. Open a map. Saudara buka peta. A third of the earth is North and South America. Sepertiga bumi itu adalah Amerika Utara, Amerika Selatan. That's the simplest explanation. Saudara, itu adalah penjelasan simbolik. Next, the meteor strikes ocean. Penjelasan paling sederhana, saudara. Dan kemudian Alkitab katakan meteor akan menghantam lautan, samudra. This will destroy a third of the ships. Dan akan menghancurkan sepertiga dari jumlah kapal yang ada. And sea animals. Dan juga sepertiga dari dan jumlah binatang laut yang ada. Maybe there will be tsunamis all over different coastlines. Mungkin akan terjadi tsunami di seluruh pesisir-pesisir pantai yang berbeda. People say, are we in tribulation? Orang-orang tanya, apakah kita ada di masa tribulasi atau masa aniaya? We're not in the tribulation. Kita nggak ada di dalam masa aniaya yang itu. When the tribulation starts, Jesus says it will be a time of suffering like no one has ever seen before. Ketika masa aniaya yang sesungguhnya itu mulai, Yesus katakan begini, masa aniaya itu akan menjadi masa aniaya yang tidak pernah dilihat oleh orang sebelumnya. But we are in minor tribulation. Tapi kita ada di masa itu tadi, saudara. Masa aniaya kecil atau sebelum aniaya sesungguhnya. We're in the suffering just before the tribulation Kita ada starts. di masa aniaya sebelum masa aniaya yang sesungguhnya itu terjadi. What happens after that? Apa yang terjadi setelah itu? This is where it's possible you start having explanations for the rapture like aliens took us away. Saudara, ini mungkin akan masuk akal penjelasan mengenai bagaimana pengangkatan seperti diangkat oleh alien. Now, demons may manifest themselves as saviors and say that they're from another star or planet. Mungkin roh jahat atau iblis itu akan menyamarkan diri mereka menjadi mereka bilang, oh mereka juru selamat dari planet lain. There are people now who have alien encounters, but it's not many. Saudara, ada orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan alien sekarang, tapi nggak banyak. These are not real aliens, they're demons in disguise. Mereka bukan alien, tapi mereka adalah roh jahat yang menyamar. One of the stories about alien abductions is they never abduct born-again Christians. Saudara, salah satu cerita mengenai penculikan yang dilakukan oleh alien adalah mereka tidak pernah culik orang Kristen yang sudah lahir baru. My question is, what about Christian make the aliens afraid? Pertanyaan saya adalah apa yang membuat alien itu takut sama orang Kristen? But as in the days of Noah, there was strange marriage between the angels and women. Tapi saudara, seperti di masa Nuh hidup ada pernikahan yang aneh dari anak-anak Allah, malaikat dengan anak-anak manusia, dengan perempuan yang ada di bumi. I taught for 4 hours in our church about the Nephilim. Saudara, 4 jam saya mengajar tentang Nephilim di gereja kami. It's not what you think. Bukan tentang yang sudah pikirkan. They may be aliens, they may be transhumans, they may be genetically modified humans. Saudara, mereka bisa menjadi alien, mereka bisa menjadi transhuman, atau mereka adalah manusia yang dimodifikasi secara The genetis. word Nephilim simply refers to a genetically modified being. Saudara, kata-kata Nephilim itu sebenarnya artinya adalah makhluk yang dimodifikasi secara genetis. And these genetically modified beings are all throughout ancient history. Jadi dalam seluruh sejarah purbakala kita bisa menemukan, saudara, makhluk-makhluk yang diciptakan Greek history, Roman history, Indian history. dimodifikasi secara genetis. Kita bisa lihat dari tradisi kebudayaan Romawi, secara Yunani, secara India, During Noah's time. dan di masa ketika Nuh hidup. So I think after we are gone, some very strange things might begin to happen again, like back in history. Saudara, jadi saya merasa setelah kita diangkat, sesuatu yang sangat aneh akan terjadi seperti dulu yang pernah terjadi di dalam sejarah purbakala. So I leave you with a encouragement that the time is near. Saudara, saya akan tutup dengan satu penyemangat bahwa waktunya sudah sangat singkat. Our hope is closer than ever before, Pengharapan kita sudah semakin dekat. but it's time to check our hearts. Tapi lagi-lagi ini waktunya kita menyelidiki hati kita. If we still can't forgive people, Kalau kita nggak bisa mengampuni orang, if we're still thinking about something that happened in the past, kalau kita masih bergantung atau masih memikirkan hal-hal yang terjadi di masa lalu kita, maybe for at least the next 2 years, we just have to serve God as much as we can. mungkin paling nggak kita masih punya 2 tahun, saudara, untuk menyembah Tuhan, melayani Tuhan sebaik mungkin yang kita bisa. Give as much as you can give. Berikan tabur sebanyak yang saudara bisa.
Go on as many mission trips as you can go. Pergi dalam perjalanan misi lebih banyak saudara, sebanyak yang saudara bisa. And when we get to heaven, we'll all go into therapy together. Dan ketika kita sampai di surga, kita akan diterapi nanti sama-sama. God will have a very big couch for us, and big angels will listen to all our complaints. Saudara, Tuhan akan menyediakan sofa yang besar buat kita, dan kemudian akan ada malaikat yang besar yang Tuhan sediakan untuk mendengarkan semua komplainan kita, gerutuan kita, curhatan kita. Maybe. Mungkin. Maybe not. Mungkin juga enggak. Maybe Saudara. there's no complaining anymore. Once we get to heaven, we're so happy. Ketika di sorga udah nggak ada komplain-komplainan lagi, saudara. Kita sudah penuh sukacita di sorga. But now is the time to keep your eyes on the finishing line. Tetapi sekarang waktunya bagi kita untuk mengarahkan pandangan kita kepada garis finish itu, Say, garis I akhir. won't be lukewarm. Katakan sama-sama, saya tidak akan suam-suam kuku. I surrender all. Saya menyerahkan semuanya. I commit my life to the God who judges. Saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan Sang Hakim yang adil. I will not take revenge. Saya tidak akan membalas dendam. I will not return evil for evil. Saya tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. I choose to love. Saya memilih untuk mengasihi. I choose to forgive. Saya memilih untuk mengampuni. I choose to be free. Saya memilih untuk merdeka. So I can serve God to the end. Sehingga saya dapat melayani Tuhan sampai pada In akhirnya. Jesus' name I make this prayer. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amen. Amin.